Hari sidang dokter liturgi ragam sifat. Benci, 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 benci. Aku benci hari ini. Aku benci dia. Aku benci kamu. Aku benci kalian semua. Seperti itulah sifat manusia. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya makin cantik, dia benci. Melihat orang lebih baik, dia benci. Apalagi melihat orang lain disukai oleh orang lain, dia makin benci. Tapi aku makin senang. Itu menandakan bahwa aku adalah sifat yang paling dimiliki oleh manusia. Hei benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati oleh manusia. Kamu salah. Enak saja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah yang paling banyak diminati oleh manusia. Lihat saja sekarang. Sudah ada anak kecil yang marah-marah kalau keluarnya tidak turuti orang tuanya. Dan sekarang sudah ada orang tua yang menganiaya anaknya. Jadi akulah yang paling hebat. Dasar. Happy ya, happy ye. Saya adalah orang yang selalu bersuka cita kapan saja dan di mana saja. Tidak seperti orang-orang yang ketika bangun tidur dia langsung sibuk dengan aktivitasnya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi lihatlah burung-burung yang diciptakan Tuhan. Mereka tidak menanam tapi mereka bisa menuai. Kenapa kita mesti sibuk? Santai-santai aja lah, ya kan? Itulah orang yang selalu bersuka cita kapan saja dan di mana saja. Jadi orang yang bersuka citalah yang selalu dibangga-banggakan orang dan diingini orang. Kau benar sudah cita. Kalau saja setiap orang bersyukur dalam setiap hidupnya, maka mereka akan selalu pada berkat yang diberikan Tuhan. Tuhan gak membedakan orang kaya, gak membedakan orang yang miskin. Tapi Tuhan menganggap kita semua itu sama. Tuhan juga gak membedakan rezeki kita masing-masing. Karena setelah nanti kita balik ke surga, Tuhan hanya menghitung berapa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Alah, gak usah ngeles lah kayak bajai. Di sini siapa yang gak kenal aku? Munafik. Kan rugi kalau kita itu punya muka cantik, punya muka imut, punya muka ganteng. Kalau nggak dipamerin, emang iya kita bilang, aku tuh nggak pamer kok, aku tuh nggak pamer kok. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Jadi di sini akulah yang paling banyak diminati, munafik. Ya, kau benar munafik. Manusia zaman sekarang memang banyak munafik, apalagi untuk membela dirinya sendiri. Tapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-puraan dan kemunafikan itu berawal dari aku, si pembohong. Bahkan orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Bahkan lagu sekolah minggu kan ada yang berbunyi, bohong-bohong itu dosa. Tapi kenyataannya tetap saja mereka berbohong. Jadi akulah yang paling banyak diminati. Tidak juga. Masih banyak orang lain bersifat sabar seperti aku ini. Contohnya seperti orang tua kita, mereka selalu sabar mendidik anak-anaknya, selalu berbohong, selalu mencuri, selalu segalanya. Jadi kalian bagi pembohong, janganlah kamu sombong dulu, dikarenakan masih ada orang sabar seperti aku ini. Apa kau bilang sabar? Masih dasar sabar. Berapa orangkah yang sabar sekarang ini? Masih bisa dihitung dengan jari tangan. Sabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga di dalam hatinya. Apa masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak memaki lagi? Jangan kabur kau sabar. Anak kecil zaman sekarang saja mudah sekali diajari memaki. Jadi akulah yang harus dimahkotai. Wih.
What? Mahkota? Nggak salah tuh. Kamu harus lihat lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu? Sekarang banyaknya, lagi marak-maraknya orang tidak senang melihat orang lain bahagia. Malah sebaliknya, mereka lebih senang melihat kawannya susah. Kalian tahu karena apa? Itu karena iri hati tahu. Padahal mereka tidak akan dirugikan ketika temannya senang. Tapi ya begitulah, namanya juga iri hati. Stop. Kalian semua atau malu ya? Kalian harus akui diriku, si pendendam. Lihat saja mereka ini. Bisa aja duduk berdampingan. Tapi kalau dendam, pasti masih ada di hatinya. Jadi kalian harus akui aku, si pendendam. Aduh. Kalian ini semua baik kita saja. Lihat dulu siapa aku. Aku adalah putus asa. Gara-gara aku semua orang bisa bunuh diri, bahkan bisa gagal. Kan tahu sendiri kan, kalau manusia itu tidak bisa gagal. Jadi akulah paling hebat. Woi, kok diam aja kamu? Apa sih yang bisa kamu pamerkan? Tidak ada yang perlu aku pamerkan, kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja, sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih. Padahal ajaran utamanya adalah kasih. Tapi lihatlah, mereka malu bertindak kasih, takut diaji orang. Pokoknya gimana lah supaya mereka dibilang alim dan supaya mereka gak dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini, seandainya kasih lebih banyak, pasti tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi tindakan kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tapi mengapa hai manusia semuanya menjadi kacau? Kau tidak gagal kasih, kau berhasil. Lihat, walaupun sekarang sifat-sifat seperti mereka yang menonjol, tapi lihatlah, sudah semakin banyak manusia saling mengasihi. Lihat saja, gereja-gereja sudah semakin berkembang, penatua-penatua sudah semakin banyak. Memang benar yang dikatakan Yesus, bahwa banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Aku setuju. Karena setiap orang akan menuai apa yang ditanam. Betul. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Dan penghakiman akan datang, dan Tuhan Yesus akan memberi mahkota bagi setiap kalian yang senang kalau di dunia ini kacau balau. Ketahuilah, kelak kalian akan menerima upahnya. Kalian akan dihukum. Kalian akan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah kalian mau? Tidak, jangan. Kami tidak mau dipanggang dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar kami bisa selamat. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah dan kembalilah kepadanya. Berserahlah kepadanya, karena Dia yang telah lahir di kandang domba, disalibkan dan mati, yang telah bangkit dan naik ke surga, selalu menantikan kehadiran anak-anaknya kembali. Tinggalkanlah sifat-sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Hore, dunia telah tersenyum kembali dan senyum akan indah kembali. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih